di hari Selasa yang lalu, bahwasanya memang menjadi karakter pikiran ketika dia disuruh diam, ya, sulit, ya. Maka inilah tugas kita, bagaimana agar supaya pikiran kita bisa kita kendalikan, bisa kita arahkan, sehingga dia bisa benar-benar memberikan manfaat yang besar di dalam hidup kita. Demikian pula sebaliknya, kita akan banyak mendapatkan masalah dalam hidup kalau kita tidak bisa mengendalikan dan mengarahkan pikiran kita. Ini adalah poin yang penting di dalam pengembangan pikiran itu sendiri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam praktik menuju pencerahan, dikenal ada 37 yang namanya Bodhipakkhya Dhamma. Praktik yang mesti harus kita kembangkan di dalam mengarahkan diri agar kita mencapai bodhi itu sendiri. Apa saja Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari 37 Bodhipakkhya Dhamma ini? Di situ ada 4 satipatthana. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sering mendengar istilah satipatthana, maha satipatthana, yang pada dasarnya mengacu kepada pertama Kayanupassana satipatthana. Satipatthana itu sendiri artinya landasan perhatian, landasan kesadaran. Jadi di sini kalau Kayanupassana satipatthana ya artinya menggunakan kaya, ya, jasmani, serta aktivitas jasmani sebagai landasan perhatian kita. Maka ketika kita menggunakan objek anapanasati, objek pernapasan sebagai objek meditasi kita, ini masuk juga kategori Kayanupassana satipatthana. Karena aktivitas bernapas itu merupakan aktivitas jasmani. Jadi bagaimana agar supaya perhatian kita sepenuhnya ada pada napas, tentu kita harus mengarahkan perhatian kita pada objek napas itu sendiri. Jadi Kayanupassana di sini bukan hanya berbicara tentang napas tentunya. Karena selain bernapas, banyak juga aktivitas jasmani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi artinya bagaimana agar supaya perhatian kita sepenuhnya sadar dan mengerti dengan jelas daripada semua aktivitas dan jasmani itu sendiri. Maka di sini kita juga kenal yang namanya Kayagata sati. Sati yang berada pada atau landasan sati yang ada pada unsur-unsur jasmani kita. Apa saja yang menjadi bagian dari jasmani kita, apakah itu rambut, kuku, semua unsur jasmani, maka ada di dalam Kayagata sati itu kesa, loma, naka, danta, taco, dan seterusnya. Kesa itu rambut, loma itu kulit, naka gigi. Jadi semua itu menjadi bahan yang dapat digunakan sebagai landasan kesadaran kita. Mengamati semua itu namanya Kayanupassana satipatthana.
Kemudian yang kedua di situ ada wedana nupasana satipatthana. Jadi perhatian penuh pada wedana, perasaan yang muncul. Perasaan itu pada prinsipnya ada 3 kategori. Suka wedana, perasaan senang. Duka wedana, perasaan tidak senang. Dan adukama suka wedana, perasaan tidak senang dan tidak duka. Netral. Jadi artinya ketika muncul perasaan senang, kita sadari, kita tahu perasaan senang muncul. Apa yang menyebabkan kemunculannya dan bagaimana dia lenyap. Kita paham dan kita sadari dengan jelas. Demikian pula ketika duka wedana muncul. Kita juga tahu kenapa dia muncul dan bagaimana kelenyapannya. Proses kemunculannya bagaimana, berkembangnya bagaimana, dan pada akhirnya kelenyapannya bagaimana. Sehingga setiap kali perasaan apapun bentuknya, apakah itu suka dan duka, kita benar-benar dapat menyadari dan memahami itu hanya sebagai perasaan. Sehingga pada akhirnya itu semua tidak akan membuat kita jadi melekat. Nah, ketika kita sudah tidak melekat dengan apa yang muncul dan tenggelam, ini yang akan menyebabkan kita bisa terbebas dari penderitaan itu sendiri. Kita menderita karena kita tidak ingin kehilangan perasaan-perasaan yang menyenangkan dan menolak daripada perasaan-perasaan yang tidak enak, penderitaan itu sendiri. Semakin kuatnya penolakan terhadap apa yang tidak mengenakan, apa yang tidak kita senangi, semakin besar penderitaan yang kita terima. Demikian pula sebaliknya, semakin melekatnya kita terhadap kesenangan yang muncul. Ketika dia hilang, penderitaan kita semakin menjadi-jadi. Ini. Itu wedana nupasana satipatthana yang merupakan salah satu bagian dari 4 satipatthana. Kemudian ada citta nupasana satipatthana. Perhatian penuh atau kesadaran penuh terhadap citta, pikiran. Apa yang muncul di dalam pikiran kita, pikiran yang baik atau pikiran yang buruk. Apakah itu kusala dhamma, yang positif, yang baik, atau akusala dhamma, atau abhaya kata dhamma. Disadari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi perhatian ada pada citta. Kemudian dhamma nupasana satipatthana, objek-objek daripada batin itu sendiri, kenangan. Jadi ini adalah 4 satipatthana yang menjadi landasan sati kita, yang harus terus kita artinya miliki. Maka di dalam keseharian kita perlu melatih sati kita dengan bagaimana caranya agar kita bisa hidup berkesadaran. Atau sering kita mendengar istilah mindfulness. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan di dalam keseharian kita sadari betul. Kita tahu betul. Karena pada dasarnya tidak sedikit di dalam keseharian kita, terkadang kita mengerjakan sesuatu tapi perhatian kita tidak ada pada pekerjaan itu. Sering bahkan pikiran kita melamun ke sana kemari. Ini sesungguhnya tidak baik dan sesungguhnya juga bahaya bagi diri kita dan orang lain. Anda bisa bayangkan kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mengendarai mobil, tapi perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak pada saat
itu adalah tidak ada di situ, tapi perhatiannya ya lari ke tempat-tempat lain, ya ini bisa mencelakai diri kita sendiri dan orang lain. Jadi salah satu cara untuk melatih sati yaitu tadi, bagaimana agar supaya kita bisa hidup berkesadaran dengan itu tadi, mindfulness. Ya, ini tidak bisa serta-merta yang namanya sati itu langsung kuat. Tiba-tiba langsung hebat, tajam. Gak bisa, dia harus dilatih. Jadi di dalam 37 Bodhipakkhya Dhamma itu adalah 4 satipatthana. Ya, kemudian 4 samapadhana. 4 samapadhana ini adalah apa saja? Ya 2 hal yang berhubungan dengan bagaimana menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apakah itu yang sudah pernah kita lakukan atau yang belum pernah kita lakukan, jangan dilakukan. Artinya kita harus berusaha bisa menghindarkan hal-hal yang tidak baik, perbuatan-perbuatan buruk. Itu 2 poin pertama. Kemudian 2 poin yang terakhir adalah bagaimana mengembangkan hal-hal yang baik. Bagaimana mengembangkan kusala dhamma itu sendiri. Kebajikan itu sendiri. Apakah yang belum pernah kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Ini harus terus secara kontinu kita latih diri ini, kita kembangkan. Nah, jadi 4 poin ini disebut samapadhana. Itu harus dikembangkan. Kemudian ada yang namanya iddhipada. Ya. Pada itu artinya kaki. Ya. Kita sering mendengar siri pada puja. Ya, puja telapak kaki Buddha. Maksudnya apa iddhipada ini? Iddhipada ini adalah satu praktik yang bisa mengarahkan atau membawa kita pada tercapainya sebuah tujuan. Iddhipada kalau kita lihat banyak dikaitkan hubungannya dengan kesaktian dan sebagainya. Padahal pada prinsipnya iddhipada ini adalah praktik dhamma yang membawa kita pada kesuksesan itu sendiri, keberhasilan itu sendiri. Maka sering dikaitkan dengan iddhirit namanya, artinya kemampuan-kemampuan batin. Apa saja Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ada 4 iddhipada. 1 canda. 2 wirya, 3 cita, 4 wimangsa. Apa itu canda Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Canda adalah satu kemauan baik, ketekunan dalam melakukan sesuatu. Artinya senang dalam melakukan sebuah perbuatan baik. Jadi canda ini dalam setiap lini hidup kita butuh. Orang sering menggunakan istilah keinginan. Keinginan. Keinginan yang positif itu namanya canda. Canda. Jadi keinginan baik untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu harus dibangkitkan termasuk dalam hal meditasi. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tidak memiliki canda di dalam melakukan meditasi, maka Anda akan cepat bosan, maka Anda tidak akan punya semangat, maka Anda tidak akan bisa bertahan duduk lama, maka Anda akan kerisik-kerusuk, gelisah. Karena apa? Tidak ada canda di situ. Atau dalam hal pekerjaan-pekerjaan keseharian, kalau kita tidak ada canda. Jadi pekerja misalnya seorang pekerja bengkel mungkin. Anda tidak punya canda di situ. Anda tidak akan menguasai, Anda tidak akan betah. Kenapa? Karena tidak ada satu rasa senang di dalam melakukan pekerjaan itu. Secara harfiahnya bisa diartikan sebagai satu rasa senang dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika sudah memiliki satu rasa senang
di dalam melakukan sebuah pekerjaan itu sudah nilai tambah yang sangat besar sekali artinya dalam sebuah keberhasilan. Coba kalau enggak senang di dalam melakukan pekerjaan, sulit ya, bawaannya mau emosi, bawaannya stres, macam-macam. Tetapi kalau perasaan senang itu sudah ada, senang di dalam melakukan sebuah pekerjaan itu, rasa capek pun kadang tidak ada, walaupun melelahkan. Tetapi karena senang, itu yang mendorong dia punya satu kemampuan untuk melawan rasa lelah, rasa capek, halangan dan rintangan. Diomelin sekalipun, kalau dia senang melakukan pekerjaan itu dia santai aja, cuek aja. Emang gua pikirin. Seperti itu prinsip-prinsip yang muncul kalau rasa senang terhadap melakukan sebuah pekerjaan itu ada. Apapun, ini satu faktor yang sangat penting di dalam sebuah keberhasilan dalam hidup. Bukan hanya yang berhubungan dengan spiritual, tetapi dalam keseharian yang berhubungan dengan materi dan sebagainya. Penting untuk kita miliki yang namanya canda. Rasa senang terhadap sesuatu hal yang baik yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah wirya, semangat. Ini lagi, semangat itu sangat luar biasa. Satu energi yang begitu besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan di dalam hidup kita. Termasuk halnya dalam mencapai keberhasilan di dalam praktik spiritual itu sendiri. Kemudian ada cita yang di sini mengacu kepada keterfokusan pikiran kita. Pikiran yang fokus. Kita sudah memiliki yang namanya canda, sudah memiliki yang namanya wirya, ditambah yang namanya memiliki cita, pikiran yang terfokus. Ini akan dahsyat sekali. Kemudian yang keempat, wimangsa. Ya. Ketelitian kita, evaluasi, kejelian, senantiasa kita mampu, artinya memahami, mengerti apa yang muncul, ya, mampu mengevaluasi kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kesempatan kita apa, peluang, kita tahu ada peluang. Ketika ada kelemahan, kita tahu oh ini kelemahan, ini yang menghalangi kemajuan kita. Kita harus lalui dan kita harus atasi. Ini namanya wimangsa, penelitian. Ya. Meneliti, mengevaluasi. 4 hal ini penting Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kemudian insi 5. Apakah itu sada, insi, wirya, sada, kemudian wirya, kemudian sati, samadhi dan panya. Jadi bagaimana agar supaya kita mampu membangkitkan keyakinan kita, semangat kita, kemudian perhatian kita, konsentrasi kita dan kebijaksanaan kita. Jadi usaha untuk menuju agar supaya sebuah keyakinan itu berkembang, tumbuh dalam diri kita masing-masing, itu penting untuk kita miliki. Barulah kita bisa memiliki yang namanya pancabala, 5 kekuatan. Kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, kekuatan perhatian, kekuatan konsentrasi, dan kekuatan panya. Jadi didorong oleh 5 insi tadi, ini yang akan menjadikan kita memiliki pancabala. Kalau seseorang sudah punya kekuatan keyakinan, memiliki kekuatan semangat, memiliki kekuatan perhatian, memiliki kekuatan konsentrasi dan memiliki kekuatan kebijaksanaan. Ini akan sangat dahsyat sekali. Ya. Kemudian ada sata bojangga. 7 faktor penerangan yang diawali oleh sati. Ya, dhamma wicaya, ya sati itu tadi ya, perhatian, kesadaran. Kemudian dhamma wicaya, penyelidikan dhamma. Artinya apa?
Setiap fenomena yang muncul di dalam batin kita selidiki, kita tahu. Ya. Kita memahami, mengerti dengan jelas. Ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Jika itu tidak bermanfaat, kita tidak perlu kembangkan. Ketika ini bermanfaat, ini harus dikembangkan. Mana yang harus dikembangkan, mana yang harus ditekan. Ya. Penyelidikan dhamma. Sehingga ini yang akan membawa kita pada kebijaksanaan. Pengetahuan muncul. Munculnya pengetahuan karena adanya itu penyelidikan dhamma tadi. Menganalisa, memahami. Kemudian ada juga di situ wirya, sambojangga. Ya. Faktor penerangan adalah wirya, semangat juga. Kemudian ada yang namanya piti. Ya. Maka bojanggo sati sangkato dhammanang wirya tata. Ya. Sati, ya, dhamma wicaya, ya, wirya, piti, pasadi. Piti itu artinya girang, giur, tergiur. Ya, pikiran yang girang, tergiur, sama seperti ibarat kita itu memperoleh satu jackpot, ya, hadiah, itu girang sekali pikiran kita. Pasadi, ketenangan batin, jasmani dan batinnya tenang. Bukan hanya artinya kita nampak tenang, duduk diam. Bukan hanya sekedar jasmani, tetapi batinnya juga benar-benar tenang. Damai. Kemudian samadhi, konsentrasi, dan UPK. Samadu peka bojangga, ya, berasal dari suku kata samadhi, UPK, samadu peka bojangga. Samadhi bojangga dan UPK bojangga, sambojangga. Faktor penerangan adalah samadhi, faktor penerangan adalah UPK, keseimbangan batin. Artinya batinnya sudah tidak tergoyahkan oleh yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang tidak menyakitkan. Seimbang. Ini disebut sebagai UPK. Kemudian faktor yang terakhir adalah dari Bodhipakya Dhamma yang 37 tadi adalah jalan tengah berunsur 8. Jadi total itu semua 37. Ya, samaditi, pandangan benar. Sama sangkapo, pikiran benar. Sama waca, ucapan benar. Sama kamanto, perbuatan benar. Sama ajiwo, mata pencarian atau daya upaya atau usaha, mata pencarian yang benar. Sama wayamo, upaya benar. Sama sati, perhatian benar, dan sama samadhi, konsentrasi benar. Ini ya, kalau disingkat menjadi trisika, 3 latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya. Inti dari semua ajaran praktik di dalam Buddha Sasana ada pada poin 8 poin ini. Jalan tengah berunsur 8. Ya. Kalau kita artinya mengarahkan praktik kepada ketiga hal, yaitu sila, samadhi, dan panya, inilah yang akan
mampu mengantarkan kita pada pencapaian kesucian itu sendiri. Kalau ranahnya sila, itu adalah mengikis semua bentuk kekotoran batin atau kilesa yang sifatnya kasar. Yang muncul dari ucapan kita dan tindakan jasmani. Jadi kita melaksanakan sila di dalam keseharian kita, itu fungsi utamanya apa? Untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk yang muncul dari perbuatan jasmani dan ucapan. Yang suka ngomong kasar, yang suka bohong, yang suka memfitnah, yang suka menghasut, itu diatasi dengan sila keempat dari 5 Pancasila Buddhis itu. Dikoper semua di situ. Kalau di dalam jalan tengah berunsur 8 adalah sama waca, ucapan benar. Jadi ucapan benar itu bukan hanya sekedar tidak berbohong, tetapi di situ juga tidak memfitnah, tidak menghasut, ya, tidak memecah belah, tidak memfitnah, tidak membual. Jadi fungsi kerja daripada pelaksanaan praktik sila adalah menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk yang muncul dari tindakan, baik itu ucapan maupun jasmani. Jadi kalau dalam hidup kita tidak ada, ya, artinya kita tidak ingin ada masalah. Pertama-tama ini harus kita kendalikan dulu perbuatan kita dan ucapan kita. Kalau Anda ngomongnya sembarangan, tidak jaga mulut, ya, orang akan tidak senang dengan kita. Apalagi kita tidak bisa menjaga tindakan jasmani kita, perbuatan kita. Jadi kalau kita mampu menjalankan sila di dalam keseharian kita, itu yang akan melindungi kita dari hal-hal yang buruk yang muncul dari tindakan. Aman. Kemanapun Anda pergi, kalau Anda bisa memiliki sila yang baik, Anda tidak akan ada masalah dengan perbuatan dan ucapan Anda. Sebagai ibarat benteng yang melindungi kita. Nah, itu sila. Sila itu dari 8 itu, ya, jalan tengah yang unsurnya 8 itu apa saja? Masuk kategori sama waca, sama kamanto, dan sama ajiwo. Ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar. Ingat, kenapa kita harus memiliki mata pencarian benar dalam hidup ini? Banyak orang memahami bahwa enggak apa-apa Bante, pekerjaan saya ya tidak sesuai dengan mata pencarian yang benar, yang penting nanti sebagian dari hasil yang saya peroleh saya sumbangkan untuk wihara. Banyak orang yang berpikir seperti itu ibarat seperti melakukan cuci dosa. Padahal prinsipnya kita harus menelaah lebih dalam lagi. Apa yang kita gunakan, apa yang kita berikan kepada sanak keluarga, istri, anak, cucu kita. Semua asalnya dari hal yang tidak baik. Maka permasalahan yang muncul bukan hanya berhubungan dengan kemakmuran hidup saja, tetapi nanti muncul masalah keluarga lah, masalah ini dan itu. Karena apa? Uang yang didapat dari mata pencarian yang salah itu sifatnya panas, uang panas. Seberapa banyak pun materi yang dihasilkan dari mata pencarian yang salah tidak akan mampu memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal tujuan kita mencari materi adalah untuk menyokong agar supaya anak, istri, cucu kita hidup bahagia. Ini yang tidak kita pahami. Sehingga penting Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk dipahami, untuk memiliki mata pencarian yang benar. Karena prinsipnya itu tadi. Tujuan kita cari uang apa? Untuk hidup bahagia, menyokong sanak keluarga supaya hidup bahagia. Tetapi kalau itu merupakan sebab dari sebuah kemerosotan, sebab dari sebuah ketidakbahagiaan, maka tentu tidak akan mampu memberikan kebahagiaan. Di dalam Parabawa Sutta itu dijelaskan. Maka di dalam Parabawa Sutta itu adalah poin-poin dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk dihindari oleh seorang umat Buddha. Kenapa?
Karena poin-poin itu membawa pada kemerosotan. Membawa pada kemunduran. Tetapi di satu sisi beliau mengajarkan Manggala Sutta. Poin-poin Dhamma yang membawa kita kepada berkah, kebahagiaan. Itu yang harus dikembangkan, itu yang harus dipraktikkan. Jadi selalu ada dua sisi. Diajarkan poin yang harus dihindari apa, poin yang harus dikembangkan apa. Ini kita harus paham. Jadi kelompok sila dari jalan tengah berunsur 8 adalah ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar. Itu tingkatan daripada pengembangan sila. Kemudian yang berhubungan dengan tingkatan pengembangan pikiran, kelompok samadhi, itu ada sama wayamo, sama sati, dan sama samadhi. Daya upaya benar yang terdiri dari 4 tadi, menghindarkan hal-hal yang tidak baik 2 poin, mengembangkan hal-hal yang baik 2 poin, jadi 4 sama padana. Itu adalah sama wayamo, daya upaya benar. Usaha, upaya yang harus kita kembangkan dalam hidup ini. Kalau ini bisa kita kembangkan, kita menghindarkan diri kita dari semua hal yang tidak baik, itu sudah 50% keunggulan kita. Kalau artinya kita kembangkan hal-hal yang baik terus dalam hidup kita, ini yang akan menjadikan kita sepenuhnya memiliki yang namanya 4 sama padana tadi. Intinya cuma itu saja, menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, perbuatan yang buruk, kemudian kita mengembangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kemudian sama sati, nah, perhatian benar. Nah, tadi Bante sudah jelaskan tentang 4 satipatthana. Ini dikembangkan. Perhatian, kesadaran penuh ada pada landasan, apakah itu wedana, apakah itu kaya, wedana, cita, dan dhamma. Kemudian konsentrasi benar, sama samadhi. Mengarahnya kemana? Mengambil salah satu dari 40 objek samatha itu. Salah satu, jadi bukan di luar daripada itu. Maka ada yang disebut yang namanya mica samadhi. Kalau mica samadhi itu sudah ranahnya keluar dari menggunakan salah satu dari 40 objek di dalam samatha itu. Jadi ada yang namanya sama samadhi, ya ada juga mica samadhi. Yang keliru itu harus kita hindari. Yang harus kita kembangkan adalah sama samadhi. Konsentrasi benar. Ini adalah kelompok tingkatan daripada samadhi. Jumlahnya ada 3. Kelompok sila ada 3. Kelompok samadhi ada 3. Kemudian baru ya, kepada kelompok panya. Ya. Tetapi fungsi utama kerja daripada samadhi itu adalah untuk mengikis semua bentuk kekotoran batin yang sifatnya sedang. Ya, jadi kekotoran batin atau kilesa itu ada 3 tingkatan. Ada yang kasar, nampak dia. Kalau yang kasar itu jelas nampak. Ya, tindakan-tindakan, ya, hujatan, hasutan, ya, berkata kasar, tindakan jasmani, fisik, itu adalah bentuk implementasi daripada kilesa yang sifatnya kasar. Maka dia harus dicegah dan dihindari dengan bagaimana kita mampu mempraktikkan sila. Kalau samadhi itu mengontrol ya, dan mengikis semua bentuk daripada kekotoran batin atau kilesa yang sifatnya sedang. Yang terdiri dari 5 secara garis besar. Apa saja? Nafsu-nafsu keinginan, kama canda, ya, biya pada, itikat yang tidak baik,
kemudian kemalasan dan kelambanan, dinamida. Kemudian udak caku-kucak, kekhawatiran dan kegelisahan. Dan yang terakhir wicikicak, keraguan-raguan. Ini mampu dikikis secara total oleh kemampuan pencapaian daripada samadhi. Jadi ketika pikiran kita tenang, yang 5 ini tidak muncul. Tetapi kalau ketenangan kita tidak ada, kita tidak mampu memperoleh ketenangan, dia bisa muncul. Maka inilah yang selalu merintangi pikiran kita untuk maju, untuk berkembang. Maka dia disebut juga sebagai pancaniwarana, 5 rintangan batin. 5 rintangan yang selalu merintangi kita untuk berkembang, untuk maju. Jadi pikiran selama dia masih dikuasai oleh nafsu-nafsu keinginan, itikat yang tidak baik, kemalasan dan kelambanan, kekhawatiran dan kecemasan serta keraguan-raguan, tidak bisa dikembangkan itu pikiran, tidak bisa diarahkan. Ya, sulit untuk dikendalikan. Maka mau tidak mau kita harus membuat dia tenang dari kelima hal tadi. Kita harus mampu memisahkan ya, pikiran kita dari hal-hal yang merintangi dia untuk maju. Sama ibarat seperti emas. Pikiran itu ibarat seperti emas, begitu berharga. Tetapi emas itu enggak mungkin bisa dijadikan anting, kalung, gelang kalau dia masih bersatu dengan tembaga, timah, tanah, pasir, batu, ya, kuningan dan sebagainya. Enggak bisa. Dia harus dipisah dulu. Ya, jadi pencari emas, penambang emas itu dia pandai. Gimana cara memisah? Sama seperti pikiran kita. Kalau pikiran itu masih dibarengi, masih dicokoi oleh nafsu-nafsu keinginan. Misalnya nafsu keinginan terhadap makanan saja, itu sulit sekali untuk bisa tenang meditasi. Itu sekarang pun kalau kita muncul yang namanya nafsu keinginan untuk makan dan sebagainya, yang muncul makanan itu terus. Oh, mie balap terus yang muncul. Kue tiaw goreng terus yang muncul. Enggak bisa konsentrasi, enggak bisa tenang. Ya, perut pun berteriak, akan ada satu gejala-gejala yang semakin menjadi-jadi. Itulah pentingnya kita harus menguasai dia agar supaya dia tenang dari nafsu-nafsu keinginan. Apalagi kalau itu yang muncul adalah nafsu keinginan terhadap lawan jenis, lebih parah lagi. Nggak bisa tidur dibuat. Ya. Yang cewek juga nggak bisa tidur, yang cowok juga nggak bisa tidur. Pengaruhnya sangat besar. Jadi itu harus dilatih. Harus dilatih, dibuat dia tenang. Demikian pula halnya dengan itikat yang tidak baik. Kalau dendam itu muncul, wah hidup itu panas, badan ini panas. Ya. Kalau dendam itu muncul, nggak bisa tenang juga, kerasa kerusuk. Jadi semua bentuk daripada hal yang merintangi pikiran untuk berkembang dan maju itu harus disingkirkan. Dengan cara apa? Mencapai samadhi, konsentrasi. Pada apa? Pada objek. Itulah fungsi kerja daripada samadhi. Bagaimana caranya agar supaya kita mampu fokus pada objek. Kalau kita ngambil objek napas masuk, napas keluar, jadi pikiran kita itu ada di situ. Semakin kuat konsentrasi pada napas masuk, napas keluar, hal-hal yang berupa nafsu keinginan, itikat yang tidak baik dan sebagainya itu tidak akan mengganggu. Kenapa? Karena pikiran itu dia sudah punya objeknya sendiri. Apa objeknya? Napas masuk, napas keluar. Jadi ranah daripada samadhi adalah untuk mengikis kekotoran batin atau kilesa yang sifatnya sedang. Membuat dia tenang pikiran. Sehingga pada akhirnya poin yang tingkatan terakhir yaitu panya terdiri dari apa? Sama diti dan sama sangkapu. Pandangan benar dan pikiran benar. Itu adalah kelompok panya dari jalan tengah berunsur 8. Ini yang akan mampu. Ya, kebijaksanaan ini yang akan mampu membawa kita pada terkikisnya kekotoran batin yang sifatnya halus secara total. Loba, dosa, moha.
Dan ini harus dikembangkan untuk bisa menjadi seorang yang bijak. Itu kita harus latih sering bertindak bijak. Mau jadi orang bijaksana ya sering-sering berbuat bijak, sering-sering bertindak bijak. Pandangannya juga harus didasari oleh ya pandangan yang benar, pikiran juga harus didasari oleh pikiran yang benar. Ini secara garis besar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang berhubungan dengan bodi Pakya Dhamma yang jumlahnya 37. Secara detail jelas tidak cukup hanya ya mendengarkan dari ulasan yang Bante sampaikan secara garis besar. Kalau kita ingin lebih tahu, lebih memahami ya harus meluangkan waktu untuk belajar tentang itu. Sehingga pemahaman kita semakin jelas. Sehingga praktik yang kita harus kembangkan di dalam keseharian kita pun jadi jelas. Ibarat seperti guiding of life. Artinya kita harus mengerti jelas ya, jalan hidup yang harus kita lalui seperti apa. Sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Praktik Dhamma itu harus dibarengi dengan pemahaman teori. Atau yang sering kita sebut sebagai pariyati, belajar Dhamma. Harus dibarengi, enggak bisa artinya kita itu mempraktikkan sesuatu yang sifatnya membabi buta tanpa ada satu pemahaman yang benar. Jadi pariyati Dhamma, pati-pati Dhamma itu harus seimbang. Apa itu pariyati Dhamma? Belajar Dhamma, pemahaman Dhamma harus ada. Pati-pati praktik Dhamma juga harus ada. Baru kita bisa mencapai yang namanya pati weda, hasil dari praktik. Jadi pariyati Dhamma, pati-pati Dhamma, dan pati weda ya, baru bisa diperoleh. Antara belajar, teori, pemahaman, praktik itu seimbang. Seimbang, seperti ibarat kita belajar meditasi ini. Kita tidak tahu, tidak paham bagaimana meditasi, ya, tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Bante dan tidak pernah juga membaca teori tentang meditasi, duduk ya bingung juga. Ya, belajar begitu banyak teori tapi tidak pernah duduk meditasi juga sama. Ibarat kita itu belajar berenang. Teori semua tentang berenang kita tahu tapi tidak pernah nyebur ke kolam yang nggak bisa berenang juga. Tidak ada pemahaman sama sekali tentang teori berenang, tiba-tiba nyebur ke kolam ya tenggelam juga. Jadi harus seimbang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada sedikit waktu untuk bertanya. Ya karena memang cukup lama juga Bante tidak mengisi sesi meditasi, baru kembali kemarin dari hari Selasa kemarin. Ya sebelumnya ya saya dari Jepang, habis acara Eyang itu begitu sibuk ya dari akhir Januari sama sekali ya tidak bahkan sempat kita liburkan beberapa hari karena waktu itu sibuk sekali ngurus untuk acara Eyang. Kemudian selesai acara itu saya di Jepang 10 hari, kemudian habis itu retreat di Taman Alam Lumbini. Ya retreat yang memang yang beliau ya, Eyang sudah jadwalkan sebelumnya, ada 56 peserta. Itu kemarin selesai tanggal 27 kemarin. Ya, jadi Selasa kemarin bisa kembali mengisi sesi meditasi ini. Jadi saya senang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya, punya motivasi untuk terus artinya bersemangat di dalam melatih diri. Tentu ini satu hal yang sangat positif ya. Kita tidak boleh artinya mundur di dalam berlatih ya. Kita tidak boleh artinya patah semangat di dalam berlatih. Apapun kendala dan rintangan kita harus terus berjuang. Karena artinya apa? Kesempatan di dalam hidup kita itu kita tidak tahu. Kita masih memiliki kesempatan seberapa besar, seberapa banyak. Ya. Ini yang saya rasa yang harus kita mengerti dan pahami, yang pada akhirnya inilah yang akan membawa kita pada semangat untuk berlatih itu terus ada. Karena kita tidak bisa lagi berkata saya masih sehat, saya masih muda. Ya. Ya, tidak bisa. Yang beliau sehat-sehat saja, ya. Tapi kita tidak bisa membandingkan beliau dengan diri kita. Ya beliau sudah menjalankan apa yang semestinya beliau sudah jalankan. Ya, beliau sudah melakukan ya, banyak hal di dalam hidup beliau yang
menjadi bekal beliau untuk mencapai apa yang beliau semestinya harus capai. Paramita beliau juga besar. Jadi artinya kita yang masih ya ada ini, bagaimana caranya agar kita bisa membangkitkan energi positif untuk selalu semangat di dalam berlatih. Ini penting. Karena usia kita semakin bertambah, kesempatan itu juga tidak datang setiap saat. Ya. Di TBC aja meditasinya cuma 2 kali seminggu, ditambah cait cabgu. Ya. Sisanya ya kita masing-masing. Ya, ini. Saya rasa itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, atau memang sudah jelas semua? Ya, kalau sudah jelas ya sadu. Kalau belum jelas tapi masih enggan untuk bertanya, malu-malu ya masih ada kesempatan ya untuk ketemu di lain kesempatan. Ya, saya rasa itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya karena juga mungkin sudah malam, sudah capek ya, tetapi berharap ya dengan meditasi ya, pikiran paling tidak bisa lebih tenang, bisa lebih rileks ya. Mari kita tutup dengan membacakan Patidana ya.